Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya ketika Allah juga mengumpulkan kita bersama-sama sore hari ini sambil menunggu azan maghrib berkumandang, dikumpulkan di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Sebuah majelis yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mau bermajelis di majelis ilmu. Allah telah menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, surat 39 ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya sangat jelas, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang berilmu lebih utama, lebih baik daripada orang-orang yang tidak berilmu. Maka pada sore hari ini kita sedang berusaha dan berupaya agar memiliki dan mendalami ilmu agama ini, sehingga mudah-mudahan Allah naikkan derajat kita di sisinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembanding di dalam surat Al-Maidah di ayat yang keempat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya, "Yas'alunaka madza uhilla lahum?" Yas'alunaka madza uhilla lahum. Engkau ditanya oleh mereka wahai Muhammad tentang makanan-makanan yang dihalalkan. Maka jawablah olehmu, qul uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan buat kalian makanan yang baik-baik. Makanan-makanan yang halal, lagi bergizi, lagi berkualitas. Dan juga di situ Allah menjelaskan bahwasanya di antara makanan yang dihalalkan adalah yaitu makanan yang kita makan dari daging hewan buruan, yaitu minal jawarihi wa mukallabina ma'allamakum, yaitu dari hewan buruan yang diterkam oleh anjing, al-kalb,
bisa anjing, atau al-fahud yaitu elang, atau as-saqr termasuk harimau. Seandainya kita bisa menaklukkan harimau atau elang lalu dijadikan binatang untuk berburu binatang yang lainnya, dengan catatan di situ tu'allimahun, di mana kalian ajari mereka. Jadi anjing, kemudian elang, atau mungkin binatang buas yang kita jinakkan dan kita latih, lalu kita lepaskan dengan membaca bismillah, memburu hewan buruan seperti rusa, kancil dan lain-lainnya, dilepas dengan membaca bismillah, dengan syarat hewan yang membantu kita berburu yang berilmu, yang memiliki skill yang dilatih. Maka binatang buruannya kalau belum sempat disembelih dan sudah mati diterkam oleh binatang yang membantu kita berburu seperti anjing, maka binatang buruan itu halal dagingnya. Dan ternyata anjing yang tidak terlatih kalau menerkam binatang, walaupun kita baca bismillah saat melepaskannya, maka makanan yang kita makan dari hasil buruan itu tidak halal alias haram. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anjing yang terlatih dengan yang tidak, maka status hewan buruan yang dia terkam statusnya berbeda. Anjing yang terlatih, hewan buruan yang diterkam adalah halal, dan anjing yang tidak terlatih, hewan buruannya tidak halal alias haram. Luar biasa. Ya. Maka ini sesuatu yang besar Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang satu halal, yang satu haram. Perbedaannya apa? Yang satu anjing itu terlatih alias berilmu, yang satunya tidak. Maka apabila anjing saja dibedakan oleh Allah antara anjing yang terlatih dengan yang tidak, bagaimana dengan kita manusia yang berilmu dengan yang tidak? Tentu berbeda, baik dalam urusan dunia, apalagi urusan agama, urusan akhirat, urusan surga dan neraka. Tentu orang yang berilmu berbeda dengan yang tidak berilmu. Dan saya menyampaikan sebuah nasihat dari ulama kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau memberikan pilihan kepada kita, jika kalian tidak mau merasakan pahitnya mencari ilmu, maka yang akan kalian rasakan adalah pahitnya kebodohan. Pilihan bagi kita belajar ilmu agama harus meluangkan waktu, harus meluangkan tenaga, energi, pikiran dan lain-lainnya. Kita anggap ini adalah kepahitan dalam mencari ilmu agama. Pilih mana, pahit dalam menuntut ilmu agama atau pahit dalam kebodohan? Ya, sama-sama pahitnya. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya pada hari ini pahitnya belajar agama dengan pahitnya kebodohan jomplang. Pahitnya nyari ilmu sedikit sekarang itu, nggak terlalu pahit. Ya. Banyak fasilitas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Banyak para ulama, para ustadz, para dai yang datang. Kita tidak usah datang ke rumahnya atau harus ke luar negeri seperti para ulama dulu, mengarungi padang pasir mencari ilmu kepada para ulama. Kemudian diberi kemudahan dengan fasilitas tempat yang nyaman, ber-AC, dan juga hidangan sudah menanti, ya Pak. Sudah kurang apa Pak? Enak. Ya, dengan penerangan yang maksimal. Para ulama dulu dengan ubli, ya, dengan pengorbanan yang banyak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, bila seseorang tidak mau mengalami atau merasakan pahitnya mencari ilmu, dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Maka pada hari ini tentu idealnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memilih berat dan pahitnya menuntut ilmu daripada berat dan pahitnya kebodohan, karena kebodohan ini sangat merugikan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Berapa banyak orang yang tertipu di dunia ini karena tidak punya ilmu. Berapa banyak orang yang mengorbankan banyak duit sia-sia karena tidak punya ilmu. Bahkan berapa banyak orang kehilangan kesuciannya gara-gara tidak ilmu. Ya. Maka alhamdulillah pada sore hari ini Allah takdirkan kita sambil menunggu azan maghrib, kita berada di salah satu majelis ilmu, salah satu majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga mencintai kita semuanya. Semoga Allah senantiasa
hadir dan selalu menolong kita semuanya dalam situasi dan kondisi apapun. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.